Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah di hari dan tempat yang mulia ini kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sekalian tengah merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kali ini masih berada di tengah pandemi Covid-19, di mana saat ini kita melaksanakan hari raya Idul Adha dengan menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah senantiasa menganjurkan kepada kita untuk selalu mentaati protokol kesehatan di dalam berbagai macam kegiatan. 5 protokol kesehatan itu tak lain dan tak bukan adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, 5 protokol kesehatan ini dianggap mampu untuk dapat mencegah dan mengurangi terhadap penyebaran virus corona. Kalau kita renungkan, sesungguhnya 5 protokol kesehatan ini dapat menjadi bahan renungkan dalam kehidupan spiritual kita. Yang pertama, memakai masker. Ini kalau kita renungkan, ini sebagai suatu hal yang mengingatkan kepada kita agar supaya kita sekalian menjaga mulut kita. Bibir kita yang demikian tumpul akan terasa sangat tajam manakala kita salah menggunakannya. Lidah kita yang tidak bertulang, yang lentur, akan sangat keras jikalau kita salah menggunakannya. Oleh karena itu, sekarang banyak orang yang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong melalui media-media sosial, ujaran kebencian, berbagai macam propaganda, yang pada akhirnya terjadilah perselisihan di dalam masyarakat, yang ujung-ujungnya terjadilah konflik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar supaya kita senantiasa menjaga lisan kita. May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada terpeliharanya lisan. Oleh karena itu, melalui memakai masker ini berarti menjadi bahan renungan bagi kita untuk senantiasa menjaga mulut kita. Ini yang pertama. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini merupakan suatu peringatan kepada kita sekalian, mengingatkan kepada kita sekalian sesungguhnya diri kita kotor, diri kita banyak dosa. Oleh karena itu, hendaklah segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan. Banyak dosa yang kita lakukan tidak terasa. Terkadang kita menyakiti orang, sengaja atau tidak. Semuanya ini diharapkan melalui protokol kesehatan berupa mencuci tangan ini. Diharapkan kita sekalian mengingat, mencuci akan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona adalah menjaga jarak. Ini pun menjadi bahan renungan bagi kita agar supaya kita sekalian menjaga jarak dari kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, kita sekalian semuanya sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Kita sekalian sudah sering bergumul dengan kehidupan dunia. Maka saatnya kita menjaga jarak dari kehidupan dunia. Kita memberikan sekat untuk memberikan ruang dan waktu kepada kehidupan kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu, melalui protokol kesehatan menjaga jarak ini dapat menjadi renungan bagi kita agar supaya kita sekalian menjaga jarak dari kehidupan dunia ini. Kemudian yang keempat, protokol kesehatan di dalam mengurangi tertularnya virus corona. Kita sekalian hendaklah menghindari kerumunan. Ini pun dapat jadikan suatu renungan bagi kita sekalian, bahwa suatu saat kita perlu menyendiri. Untuk apa? Untuk bermuhasabah, menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat. Sudahkah kebaikan yang kita lakukan ini cukup untuk bekal kita di akhirat? Tentu belum cukup. Untuk itu kita sekalian perlu menghindari kerumunan, untuk menyendiri, bermuhasabah, menghitung-hitung, berintrospeksi, agar supaya kita sekalian menghitung akan amal-amal yang telah kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Kemudian protokol kesehatan yang terakhir, yang kelima adalah mengurangi mobilitas, mengurangi hal-hal yang tidak kita perlukan, mengurangi bepergian yang tidak penting. Sesungguhnya hadirin, kebutuhan kita sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang keinginan kita melampauinya. Semua kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali keinginan kita jauh lebih dari itu. Oleh karena itu, melalui mengurangi mobilitas ini diharapkan kita sekalian juga mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Itulah sedikit khutbah yang dapat kita kaji kali ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua sehingga kita semua terhindar dari mara bahaya yang berupa virus corona COVID-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.